Baik, hari ini kita akan memulai untuk melakukan perhitungan ketersediaan air meteorologis 1 DAS. Baik, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ketersediaan air meteorologis ya. Ketersediaan air meteorologis ini adalah perhitungan ketersediaan air ya pada 1 DAS, satu wilayah gitu ya, yang hanya mempertimbangkan parameter-parameter meteorologi saja sebagai input. Nah, sedangkan parameter-parameter yang lain selain parameter meteorologis itu nanti menjadi tambahan saja. Nah, biasanya yang bisa diinput ya biasanya hujan, suhu, kelembapan ya, radiasi matahari, angin, evaporasi dan evapotranspirasi. Kemudian perhitungan yang dilakukan ini berupa model ya. Model itu maksudnya adalah penyederhanaan dari sesuatu yang rumit. Ini disebut model. Jadi kalau Anda punya satu penelitian gitu ya, biasanya Anda diminta untuk membuat model agar orang-orang bisa memahami dengan mudah misalnya ya. Misalnya dari DAS itu model hidrologinya gimana ya, seberapa banyak hujan yang jatuh, kemudian berapa yang bisa disimpan dan berapa yang bisa dilepaskan misalnya gitu. Itu bentuk model ya. Pada kenyataannya prosesnya lebih rumit dari itu gitu ya. Ada proses evapotranspirasi ya, ada proses geologi yang menyebabkan airnya tidak keluar dari outlet ya, tapi dia keluar ke das yang lain, atau malah dapat imbuhan dari das yang lain karena kondisi geologinya membuat terhubung dengan das yang lain dan sebagainya. Ini bentuk model ya, sehingga apa, kalau kita membuat satu model itu harus ada proses yang namanya validasi untuk menilai kehandalan dari model yang kita buat. Misalnya Anda membuat model banjir ya, model banjir ini parameternya A B C D E ya. Kemudian Anda membuat perhitungan, nanti debit puncaknya sekian Pak gitu ya. Nah, setelah menghitung itu ya, dimanapun ya, kemudian pada pekerjaan apapun, yang namanya model harus Anda validasi gitu ya. Divalidasi seberapa banyak ya Anda mohon maaf, seberapa handal model yang Anda buat itu bisa digunakan. Misalnya Anda kemarin memprediksi titik-titik pada georeferencing pada interpolasi ya. Itu juga model, bentuk model spasial. Kalau tadi debit puncak ya, Anda melakukan penelitian itu nanti yang sulit divalidasinya itu ya. Misalnya Anda skripsi menghitung debit puncak das Code misalnya. Nah, kemudian ketika sudah ada hitungannya ya, nanti Anda harus validasi ya, nunggui hujan di atas ya, di atas das Code itu. Oh, kalau terjadi hujan sekian, debit banjir puncak di misalnya Sungai Code dekat UGM tuh sekian. Sampai berkali-kali nunggui hujan dan banjir ya, baru kemudian skripsinya selesai. Oh, ini kehandalannya sekian. Jadi kadang-kadang validasi ini yang sulit dilakukan. Misalnya Anda melakukan model kualitas air. Nanti kalau pencemarannya di sini sekian, nanti di sana akan menjadi seperti ini misalnya. Nah, ini validasinya yang sulit ya. Apa mungkin kita mencemari sungai kan ya sulit ya. Sehingga nanti ya model-model itu akhirnya validasinya juga dengan pendekatan-pendekatan. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya. Misalnya Anda membuat peta kerawanan longsor. Itu kan model ya. Nah, nanti Anda validasi apa benar lokasi yang rawan longsor itu secara sejarah memang punya kejadian longsor yang paling banyak ya, dibandingkan yang kerawanannya rendah misalnya. Nah, ini juga validasi model. Nah, ini contoh-contoh dari model yang kita susun, diantaranya adalah ketersediaan air meteorologis. Jadi validasi ini yang sulit ya. Kalau Anda overlay
ketemu satu nilai ya, Anda harus validasi itu benar nggak overlay yang Anda lakukan. Nah, yang sulit adalah validasinya. Kalau overlaynya gampang gitu ya, orang non geografi juga bisa gitu ya. Nah, kemudian prinsip penggunaan model hidrologi itu ini ya, semua model adalah salah atau keliru, tetapi kebanyakan model bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi begini, memaknai model itu adalah bahwa model itu bentuk penyederhanaan dari sesuatu yang rumit, sehingga pasti ada kesalahan dari model tadi. Sehingga yang diinginkan dari si pembuat model pasti adalah kehandalannya. Jadi tingkat kehandalannya berapa. Nah, ini yang penting ya. Maka Anda kan biasanya dapat nilai derajat kepercayaannya 95% misalnya gitu. Jadi errornya itu ya sekitar 5% aja gitu. Bisa 5% lebih dan bisa 5% kurang gitu ya. Artinya misalnya Anda punya nilai 80 ya, nilainya itu bisa 75 sampai 85 gitu ya. Misalnya 5 yang dimaksud 5 tadi ya. Atau kalau 100 ya, biar tadi 5% ya 105 sampai 95 gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi semua model itu pasti keliru. Kalau model itu dicari kekeliruannya pasti ketemu terus. Nah, tapi yang lebih penting adalah apakah model yang Anda gunakan itu cukup handal sehingga nanti memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Contoh seperti ini, teman-teman. Anda misalnya dalam mendesain kolong jembatan, jadi ada lubang di jembatan itu kan didesain berdasarkan debit puncak maksimum ya, debit puncak maksimum dari satu aliran. Kan Anda pakai model itu, pakai model. Nah, mungkin model itu keliru ya, tapi model itu sudah akan membantu Anda dalam satu mendesain kira-kira lubangnya itu volumenya harus berapa ya. Sehingga apa? Kalau terjadi banjir itu tidak ketabrak banjir jembatannya. Di satu sisi yang lain, Anda tidak membuat lubangnya terlalu besar sehingga secara biaya tidak efisien. Jadi model yang Anda buat mungkin keliru, tapi dia cukup membantu Anda dalam satu pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Tadi mendesain jembatan atau mendesain selokan ya. Atau mendesain ya penampang drainase misalnya. Seperti itu bisa. Nah, ini pemaknaan model. Jadi kalau Anda nanti cari ini kan cuma model meteorologis ya, enggak apa-apa. Pasti ketemu terus kesalahannya, tapi yang kita harapkan dari model ini adalah bahwa kita terbantu untuk menganalisis sesuatu daripada tidak ada data sama sekali gitu ya. Nah, kita harus mengenal satu metode itu dengan asumsi yang digunakan. Jadi pasti metode tadi kan berupa penyederhanaan dari sesuatu yang rumit, maka pasti dia punya asumsi ya. Misalnya saya ya, Anda menebak gaji saya misalnya. Gaji saya sebagai pegawai UGM itu sekian gitu ya. Ya itu asumsinya kalau tidak punya pendapatan yang lain kan gitu ya. Atau Anda menebak misalnya Pak Ahmad tuh paling-paling gajinya sekian gitu ya. Karena Pak Ahmad misalnya di UGM baru sekian tahun, kemudian jabatannya seperti ini ya, 3B misalnya, paling-paling gajinya sekian. Tapi metode yang Anda gunakan itu punya asumsi. Asumsinya adalah kalau Pak Ahmad nggak punya usaha di luar misalnya. Kalau Pak Ahmad nggak mendapatkan hadiah dari orang lain misalnya. Nah, seperti itu asumsi. Jadi setiap metode juga punya asumsi yang harus dipahami ya. Misalnya Anda punya model HSS gamma 1 ya, misalnya untuk menganalisis seberapa besar debit puncak dari satu sungai kan gitu. Yang harus dipahami adalah HSS gamma 1 hanya bisa digunakan ya, asumsi yang digunakan adalah dasnya kecil ya, tidak lebih dari 35 km persegi ya, ini asumsinya ya. Anda
sebelum menggunakan metode itu harus ngecek dulu asumsi ini cocok nggak dengan HSS gamma 1. Oh, luasnya cocok misalnya. Yang kedua, pemetaan dilakukan pada skala 1:50.000. Nah, Anda cari nanti data-data yang skalanya 1:50.000. Kalau enggak gimana? Ya membuat, kalau skalanya lebih detail ya, misalnya 1:25.000 pada RBI gitu ya, bisa kita buat ke 50.000 dengan generalisasi. Tapi kalau petanya misalnya adalah Anda butuh peta geologi kok 100.000 adanya gitu ya, kita butuh 50.000, ya akhirnya apa, peta 100.000 hanya menjadi panduan saja, tapi kemudian Anda ketika ke lapangan Anda melakukan pemetaan yang lebih detail ya, terhadap wilayah kajian Anda untuk menghasilkan peta skala 1:50.000. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman sekalian gitu ya. Kita overlay, oh skalanya sama atau enggak gitu ya, jangan-jangan langsung di overlay gitu ya. Termasuk Anda misalnya Anda di sini kan pakai 1:25.000, skala geologinya di sini 100.000 ya, nama peta nama geologinya nanti tidak boleh formasi apa gitu ya, karena di skala 1:25.000 itu sudah nama batuan gitu ya. Misalnya Anda punya misalnya gamping berlapis itu saja dengan nama tertentu, misalnya Greywick ya, atau Wickstone, Greenstone dan sebagainya. Jadi kalau nama batuan beku ya nanti sudah muncul andesit, nah, tapi boleh ditambahi andesit formasi Ngelanggeran, kemudian tuf formasi Semilir misalnya. Nah, ini harus sudah dipahami ya, beda dengan teman-teman yang asal overlay saja gitu ya. Teman-teman harus memahami bahwa setiap pemetaan itu ada skalanya, dan masing-masing skala punya data dan informasi yang berbeda. Nah, kemudian yang sekarang kita pelajari di sini adalah kalau kita melakukan pemetaan atau pemodelan ketersediaan air meteorologis, ini metode yang umum digunakan setidaknya ini ya. Yang pertama adalah analisis potensi tangkapan hujan. Nah, ini seringkali digunakan untuk wilayah-wilayah yang mau melakukan pemanenan hujan, atau kalau di Gunung Kidul misalnya Anda tahu PAH ya, pemanenan air hujan itu dengan mengalirkan dari talang rumah ya, dari genteng itu dibuat talang, kemudian dimasukkan ke dalam tampungan ya, kemudian digunakan untuk berbagai keperluan ya, mungkin tidak digunakan untuk minum tapi bisa digunakan untuk yang lain. Di perkotaan juga demikian, bisa dihitung potensi air meteorologis dari tangkapan atap, itu bisa digunakan. Kemudian yang lain adalah analisis potensi tangkapan air waduk ya, daerah tangkapannya seluas apa, kemudian hujannya berapa, koefisien runoff-nya seberapa, dan seterusnya. Nanti bisa dihitung potensi air meteorologis dari satu waduk ya. Kemudian potensi imbuhan air tanah ya, jadi nanti kombinasi antara data hujan ya, dan sudah dibuat isohyat itu nanti akan diajarkan Pak Haji. Kemudian di overlay dengan jenis batuan tertentu. Nah, nanti jenis batuan tertentu itu sudah diberi nilai. Kalau misalnya gamping ya nanti sekian persen akan menjadi imbuhan air tanah. Kalau misalnya pasir ya, lepas-lepas atau unconsolidated rock misalnya, itu akan menyebabkan sekian persen dari hujan akan meresap ya, itu ada koefisiennya. Jadi misalnya di SNI Standar Nasional Indonesia tahun 2002 tentang pemetaan sumber daya air spasial, itu salah satunya dengan metode ini, tapi sudah dihapus kemudian diganti dengan SNI tahun 2015 tentang pemetaan sumber daya air spasial. Yang metode tadi sudah tidak digunakan lagi ya. Ini biasanya nanti di pertemuan dengan Pak Haji biasanya diajarkan juga. Nah, kemudian yang keempat adalah metode MOOC ya. Metode MOOC ini parameter-parameternya itu beberapa harus ditentukan berdasarkan
praktek lapangan, jadi pengukuran di lapangan. Jadi misalnya ketika terjadi hujan sekian, maka yang meresap berapa, kemudian nanti Anda mendapatkan nilai-nilai tertentu, misalnya initial groundwater storage, misalnya nilainya berapa dan sebagainya. Ini cukup rumit, tapi dia juga berupa model. Kemudian yang kelima adalah yang akan kita gunakan adalah metode Town-Wide Measure Water Balance model ya. Ini digunakan tahun pertama kali itu diciptakan tahun 1956 ya, oleh Town-Wide dan Mather. Nah, ini menggunakan data meteorologis berupa hujan dan suhu yang kemarin Anda sudah mengumpulkan ya dan menghitung suhu wilayah, hujan wilayah gitu ya. Dan nanti akan di overlaykan dengan penggunaan lahan dan tekstur tanah ya. Nanti silahkan dibuat, nanti kita tutorkan beberapa metode ini ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya datanya tidak terlalu banyak, hanya hujan dan suhu ya. Kemudian karakteristik berupa PL dan tekstur tanah. Nah, ini mestinya model ini kalau sudah jadi, sudah dihitung, itu rekan-rekan mestinya ke lapangan. Jadi misalnya Anda melakukan penelitian ini, skripsi gitu ya, kalau ngitungnya saya pikir sebulan 2 bulan itu sudah selesai. Jadi skripsinya tidak lama-lama. Tapi validasinya ya mesti harus musim hujan kan. Musim hujan harus ada, validasi di musim kemarau juga harus ada. Jadi melakukan skripsi hidrologi seperti ini ya pasti butuh waktu yang agak lama gitu ya. Seperti teman-teman KARS itu kalau analisis hidrogeokimia mata air apa gitu ya, nanti ya dia ngambil di musim kemarau dan musim penghujan. Sehingga saran saya kalau misalnya Anda mengambil skripsi tentang yang seperti ini ya dipertimbangkan ya, siapa tahu Anda setelah diskusi dengan dosen ya sudah kamu sekarang berangkat ambil data gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman di KARS misalnya itu kalau penelitian tentang karakteristik aliran, kemudian tentang hidrogeokimia ya biasanya dia diminta pengambilan data itu ya 1 tahun ya, sehingga nanti teman-teman itu kalau penelitian skripsi ya sudah ambil bahkan sejak sebelum kompre gitu ya, sudah dengan bimbingan nanti dia ngambil data. Nah, teman-teman sekalian, tadi dengan 5 metode tadi itu masing-masing punya asumsi. Nah, yang mau kita gunakan yang Town-Wide Measure Water Balance Model tadi itu punya asumsi, yakni hujan itu terdistribusi secara seragam. Jadi dianggap semua hujan di das itu seragam ya. Walaupun kenyataannya kita punya isohyatnya gitu ya. Tapi asumsinya demikian gitu ya. Kemudian yang kedua, das mampu menyimpan air yang jatuh di dalam akuifer selama minimal 1 bulan. Jadi asumsi dari Town-Wide Measure ini, kalau ada hujan itu akan disimpan di dalam das setelah dikurangi evapotranspirasi. Jadi misalnya ada hujan jumlah 100, evapotranspirasinya misalnya 60 gitu ya, berarti masih tertinggal 40. Nah, 40 ini misalnya 40 ini nanti akan disimpan di dalam air tanah itu setengahnya, jadi 20-nya akan disimpan sebagai air tanah dan 20-nya itu akan dialirkan secara langsung, jadi di aliran sungai ya, dan dihabiskan di dalam 1 bulan itu. Jadi misalnya Januari tadi hujan 100, evapotranspirasi 60, berarti tinggal 40. Yang separuh sisanya 20 akan dialirkan pada bulan Januari tadi. Yang separuhnya lagi 20 itu disimpan dalam air tanah. Kemudian pada bulan berikutnya, yakni bulan Februari, itu akan dikeluarkan sebagai aliran air tanah. Aliran air sungai. Jadi 20 dilepaskan sekarang, 20 dilepaskan bulan depan. Ini asumsi yang digunakan oleh Town-Wide Measure. Nah, sehingga karena asumsinya bisa nyimpan 1 bulan, ini sebenarnya cocok untuk das yang cukup besar ya. Tetapi ya tidak mengapa kalau misalnya digunakan untuk das yang kecil ya, karena apa? Karena model ini
yang mungkin digunakan pada das-das yang tidak memiliki data pencatatan, kemudian tidak memiliki data apa debit lah utamanya gitu. Nah ini rekan-rekan, ini saya pikir sudah pernah saya tanya Salma Nabila. Mbak Salma ada? Tes Mbak Salma. Mbak Salma ada? Mbak Cindy Amelia ada? Ya, Pak. Baik. Jenengan ngambil praktikum hidrometeorologi nggak? Ambil, Pak. Ini diajarkan nggak? Iya, cuman saya Oke. udah rada lupa acaranya, tapi diajarin. Oke, oke. Ya, baik. Ini saya teruskan saja, tapi nanti rekan-rekan, nanti saya berikan panduannya juga yang tertulis ya, bentuknya nanti teks gitu. Sekaligus ini nanti saya share juga rekaman dan slide-nya. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Baik, yang pertama untuk analisis tone white matter ini, yang pertama Anda inputkan nilai P yang ada di dalam kotak merah. Nah, nilai P ini kan ada dua, P yang 80% dan P 60% ya. Maka nanti Anda inputnya berapa kali? Dua kali ya. Untuk mendapatkan apa? Nilai eh, potensi air meteorologis peluang 80% dan potensi sumber daya air meteorologis dengan peluang 60%. Jadi di input dua kali. Misal kita sekarang yang 80% ya. Maka Anda input nilai P itu yang 80% mulai dari Januari sampai dengan Desember. Nah, setelah Anda input eh, nilai P, nanti Anda input nilai EP ya. EP-nya ini bentar. Nah, nilai EP ini dihitung dari suhu wilayah yang sudah Anda buat. Jadi kemarin kan Anda sudah membuat data suhu wilayah dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, itu yang Anda inputkan pada rumus tone weight measure ya, atau boleh menggunakan metode evapotranspirasi potensial yang lain ya, yang misalnya bisa digunakan ya. Boleh pakai penman, boleh pakai yang lain, tapi yang paling sederhana yang tone weight measure. Nah, kemudian setelah Anda inputkan ya, ini nilainya sama ya, suhu wilayah ini. Jadi Anda yang berbeda hanya input suhunya, input curah hujannya saja pada peluang 60 dan 80%. Nah, kemudian yang lainnya nanti Anda bisa lihat di rumus ya, APWL itu apa dan sebagainya. Nah, yang beda dengan mungkin dengan praktikum adalah cara menentukan STO-nya. STO di dalam praktikum kan biasanya Anda langsung dikasih nilai berapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya harusnya dihitung pada suatu das itu. Mengapa? Karena STO itu tergantung pada tekstur tanah dan penggunaan lahan. Sehingga nanti Anda akan menggunakan seperti ini. Yang pertama, langkahnya Anda melakukan overlay antara penggunaan lahan dan tekstur tanah. Kalau tekstur tanahnya nggak ada, dikira-kira berdasarkan apa geomorfologi. Nah, kemarin Anda juga sudah melakukan analisis evaluasi kemampuan lahan, ya mestinya ada tekstur lahan, tekstur tanah. Kemudian penggunaan lahan, monggo nanti sementara untuk praktikum ini boleh pakai yang dari RBI atau Anda mau digit dengan download Citra menggunakan apalah software apa terserah. Eh, Nanti mendapatkan peta penggunaan lahan yang general. Jadi penggunaan lahan dan tekstur tanah. Kemudian di overlay ya, keduanya nanti akan punya kombinasi ya antara apa penggunaan lahan dan tekstur tanah.
Kemudian menghitung luas STO ya, masing-masing poligon tadi Anda hitung luasnya ya. Nanti Anda ketemu misalnya di sini luas A berapa, luas C berapa, luas B berapa gitu ya. Kemudian dirata timbang. Nah, penentuan STO-nya begini. Anda fokus di air tersedia itu ya. Di bagian itu kita gunakan sebagai nilai STO. Nah, yang menjadi patokan utamanya adalah penggunaan lahan dan tekstur tanah. Untuk penggunaan lahan ini dibagi menjadi tanaman berakar dangkal ya. Tanaman berakar dangkal itu kalau penggunaan lahannya berupa sawah dan tegalan ya. Jadi tanaman-tanaman pertanian seperti apa? Kedelai ya, palawija gitu, seperti itu. Kemudian tanaman berakar sedang ya. Tanaman berakar sedang ini bisa berupa semak belukar ya, semak belukar. Padang rumput masuknya di tanaman berakar dangkal. Jadi penggunaan lahannya dulu dibagi seperti itu ya. Kemudian tanaman berakar dalam itu berupa kebun campuran ya, kemudian tanaman hutan tanaman produksi ya, seperti itu. Kemudian kalau hutan ya, hutan alami itu kita masukkan di hutan tua tertutup ya, penggunaan lahannya. Gimana kalau tubuh air Pak? Berarti air tersedianya ya kita anggap itu nol gitu ya. Kemudian kalau permukiman bagaimana? Ya nol saja gitu ya. Karena dia dianggap tidak menyimpan air dalam bentuk air tanah ya. Begitu juga kalau sungai ya, dihitung saja nol gitu ya. Karena dia bukan apa penyimpan dalam bentuk air tanah. Nah, kemudian yang kedua, nanti Anda lihat teksturnya. Jadi kombinasi antara penggunaan lahan dan tekstur. Misalnya tadi tegalan teksturnya pasir halus ya, pasir halus. Di sini kalau untuk lihat itu ini sebenarnya lebih ke geluh ya. Jadi ini nanti rekan-rekan kalau lihat di IPB itu kan biasanya lihat itu sama dengan lempung ya. Kalau di tempat kita nih maksudnya geluh ya. Jadi nanti dikombinasi saja misalnya tegalan pasir halus berarti tegalan masuk di tanaman berakar dangkal pasir halus maka air tersedianya 100. Kemudian tegalan misalnya sawah tanahnya berupa lempung berdebu ya misalnya berarti sawah di tanaman berakar dangkal kemudian lempung berdebu Anda cari kemudian Anda tarik ke kanan ketemu 200. Jadi STO-nya 200. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Di kombinasi antara keduanya. Misalnya hutan alami pasir halus ya, maka hutan tua tertutup pasir halus STO-nya 100. Dan seterusnya. Jadi tinggal seperti itu saja. Nah, nanti Anda masukkan di rumus ini STOA-nya berapa, nilai STO di A ini berapa, dikalikan luas A, ditambah STOB, dikalikan luas B, ditambah, mohon maaf ini harusnya STOC dikali luas C, itu yang paling belakang itu seperti itu, dibagi dengan luas A, B, dan C ya, atau luas das, dibagi luas das. Ini ketemu nilai STO das, ya, sehingga nanti Anda masukkan di dalam rumus untuk STO ini adalah STO hasil rata timbang dari overlay penggunaan lahan dan tekstur tanah. Nah, nanti dalam perhitungan kan biasanya sampai di surplus defisit ya. Sampai surplus defisit ya, prinsipnya nanti hujan yang jatuh dikurangi evapotranspirasi akan menjadi air tersedia. Kemudian separuh air yang tersedia akan dialirkan pada bulan itu ya. Dan separuhnya akan dialirkan pada bulan depannya. Nah, nanti ini akan saya tutorkan bagaimana menghitung DRO-nya.
Ya, nanti Anda menghitung ini pada peluang 80% dan 60% ya. Seperti itu teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Trisni Handayani ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada nggih. Mbak Sri Utami ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nggih. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ini. Nah, kalau sudah kita mendapatkan surplus defisit, ya nanti kemudian kita menghitung ketersediaan air permukaannya dengan model tadi meteorologis ya. Nah, dari model yang meteorologis tadi sebenarnya kita bisa menghitung potensi air tanah dan juga potensi air permukaan. Ya, nanti saya jelaskan mengapa demikian. Karena tadi kan yang 50%-nya air tersedia tadi dialirkan dan 50%-nya disimpan sebagai air tanah. Jadi potensi air tanahnya adalah 50%, sedangkan potensi air permukaannya adalah 100% ya, karena tadi 100% dari air tersedia, karena air tanahnya nanti di bulan depan juga jadi air permukaan. Nah, ini kita hitung sekarang, menghitung air permukaannya. Nah, ini contoh ya. Pada peluang 80% Anda mendapatkan nilai DRO. Tadi kan ada defisit, surplus, dan DRO ya. Nah, nilai DRO-nya contohnya seperti ini tadi misalnya. Mungkin sebentar. Ini baik, ada yang terlewat sebentar. Saya jelaskan dulu yang DRO tadi. Nah, ini yang DRO tadi. Ini kalau DRO ini didapat dari mana? Dari surplus dan defisit ya. Nah, menghitung DRO ini umumnya dilakukan di bagian di mana dia mendapatkan surplus yang pertama. Sebenarnya kalaupun di tempat yang lain, di bulan yang lain juga bisa, tapi ngitungnya jadi 2 kali. Prinsipnya adalah ketika terjadi defisit ya, maka berarti pada bulan itu imbuhan untuk air permukaan kosong, dan untuk bulan depan imbuhannya juga kosong. Karena apa? Karena tadi 50% dialirkan, 50% disimpan. Nah, misalnya kita bisa menghitung, kalau di sini Anda lihat surplus pertama di bulan September. Nah, kalau surplusnya 40, maka teorinya tadi 50% dialirkan bulan itu, 50%-nya dialirkan bulan depan kan. Berarti pada DRO bulan September ya, pada kotak merah itu ya, Anda lihat pada bulan September itu ada nilai 20, dapatnya dari setengah dari surplus pada bulan September. Dia tidak mendapatkan setengah surplus dari bulan sebelumnya ya, ini bulan Agustus. Kenapa? Karena dia tidak punya surplus, sehingga dia mendapatkan 20. Kemudian pada Oktober ya, itu dia punya surplus 100, maka 50%-nya adalah 50. Di DRO itu dia tambah 50 dan mendapatkan 50% dari surplus di bulan sebelumnya, yakni bulan September. Jadi 50 ditambah 20 menjadi 70. Nah, berikutnya di bulan November dia mendapatkan nilai 120 ya untuk surplusnya. Maka dia mendapatkan 50%-nya 60 ya, ditambah 50% dari surplus bulan sebelumnya yakni 100.
ya. 100 itu dibagi 2 50. 50 ditambah 60 jadi 110 dan seterusnya ya. Sampai nanti di bulan April itu kan yang terakhir ya. Yang terakhir surplus itu dia 120 ya. Berarti setengahnya 60 ditambah dengan surplus bulan Maret ada 200 per 2 itu dapat 100, jadi 100 tambah 60 ketemunya 160. Nah, di bulan Mei dia tidak punya surplus ya, tapi dia mendapatkan setengah dari surplus bulan April, yakni 60 ya. 120 dibagi 2 dapat 60, maka dia 0 ditambah 60. Nah, di bulan Juni itu dia Mei sudah tidak surplus berarti 0, Juninya juga tidak surplus maka dia juga 0 dan seterusnya. Juli, Agustus juga demikian. Ini perhitungan DRO-nya seperti itu. Jadi mengambil setengah dari surplus di bulan itu ditambah setengah surplus dari bulan sebelumnya. Baik, di sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya, gampang kok ya. Tidak ada pertanyaan. Kalau begitu saya lanjutkan tadi yang metode perhitungan ketersediaan air permukaannya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai DRO ya dari model neraca air meteorologis. Nah, nilai DRO tadi misalnya 100, 120, 110 ya, 80, 60 dan seterusnya sampai Desember itu nilai DRO-nya 100. Ini kan dalam satuan milimeter ya. Tadi Anda menghitung dari hujan yang satuannya milimeter, kemudian evapotranspirasi juga nilainya milimeter ya. Sehingga kalau pengen mendapatkan nilai debit ya, karena dia dimensinya kan hanya 1 ya, kemudian harus mendapatkan dimensi 3, maka dia dikalikan dengan yang dimensi 2 yakni luas ya, dikalikan luasnya, luas das. Nah, hanya saja beda satuan ya, yang 1 mm, yang satu mungkin luasnya ada 100 km persegi ya, jadi satuannya kilometer persegi ya. Tentu rekan-rekan harus membuatnya menjadi sama satuannya ya. Ini yang pengen didapat tuh satuannya apa. Kalau satuannya yang didapat itu pengennya adalah debitnya meter kubik ya, meter kubik per detik per bulan ya, dan seterusnya. Kalau satuannya meter kubik berarti ya dua-duanya dijadikan meter ya. Di DRO-nya ini kita jadikan meter ya, dibagi 1000. Kemudian yang kilometer persegi ini juga dikalikan 1000 pangkat 2 ya, jadi kalikan 1 juta menjadi meter ya, menjadi meter persegi dan meter ya, kemudian dikalikan menjadi meter kubik. Kalau mau dijadikan ke liter ya, misalnya debitnya saya pengen debitnya itu kita tahu jumlah airnya itu dalam satuan liter ya, sudah dijadikan desimeter ya, milimeternya dijadikan desimeter, kemudian yang luasnya dijadikan desimeter persegi ya. Nanti ditemukan desimeter kubik atau menjadi liter ya. Seperti itu. Jadi yang sering lupa adalah menjadikan sama satuannya. Nah, ini nanti dibuat seperti ini dari peluangnya misalnya 80% tadi milimeter diubah menjadi meter ya. Kemudian dikalikan dengan luasnya yang sudah dijadikan meter persegi. Nanti dikalikan ketemu volume pada masing-masing bulan. Jadi nanti sudah dapat nilai ketersediaan air di das Anda pada bulan Januari, bulan Februari sampai dengan Desember. Masing-masing bulan mendapatkan total volume air yang tersedia ya, dalam satuan bisa liter, bisa meter kubik ya. Nah, itu dalam peluang 80% ya. Sehingga nanti pada peluang 60% Anda juga mendapatkan nilai tadi ya.
mendapatkan nilai yang 60% juga. Jadi diulangi saja langkahnya untuk mendapatkan nilai 60%. Jadi Anda melakukan perhitungannya 2 kali, mulai dari model ketersediaan air meteorologis dan model perhitungan ketersediaan air permukaan. Nah, di perhitungan air permukaan ini ya, kita kan dapat nilai DRO tadi permukaan ya. Kemudian pada perhitungan ini juga sudah menghitung ketersediaan air tanah sebenarnya. Karena apa? Karena separuhnya tadi disimpan di dalam tanah ya. Sehingga kalau menghitung neraca air ya, misalnya Anda membandingkan ketersediaan air ini dengan kebutuhan air nanti ya. Kebutuhan airnya berapa? Surplus atau defisit ya. Itu tidak perlu lagi ditambah dengan potensi air tanah ya. Kenapa? Karena di perhitungan air ketersediaan air permukaan dari model meteorologis ini sudah menghitung ketersediaan air tanah juga gitu, sehingga tidak double counting, jadi sudah terhitung di sini gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Jadi tutorial kali ini membahas tentang metode ketersediaan air meteorologis dan ketersediaan air permukaan. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Salma Nabila ada pertanyaan? Mas Mirza Ibrahim ada pertanyaan? Enggak. Belum ada nggih. Ada pertanyaan yang lain teman-teman? Kalau tidak ada, ini saya cukupkan. Setelah ini saya kirimkan slide ini, kemudian juga